Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan apakah kita bisa memakai controller jenis lain dari PlayStation ya pada PS5. Dan untuk jenis controller yang saya sudah siapkan di sini semuanya dari PlayStation. Yang pertama saya akan mencoba dengan controller dari PS Classic yang bentuknya seperti ini dengan bentuk colokan model USB. Kita bisa cek di sini. Oke, bentuknya USB seperti ini dari PS Classic. Lalu saya akan mencoba juga controller dari PlayStation 1 yaitu DualShock 1 yang bentuk colokannya seperti ini. Lalu saya akan mencoba juga controller dari PS2 DualShock 2 yang bentuk colokannya seperti ini. Lalu controller dari PS3 DS3 atau DualShock 3. Lalu controller dari PS4 DualShock 4. Dan semua jenis controller yang saya pakai untuk tes pada video kali ini adalah original. Dan untuk menghubungkan controller-controller ini pada PS5, saya juga sudah menyiapkan beberapa kabel juga converter. Yang pertama ada kabel micro USB. Lalu yang kedua ada kabel mini USB. Lalu ada konverter yang bentuknya segitiga seperti ini. Lalu ada konverter yang bentuknya seperti ini. Dan juga konverter yang jenisnya seperti ini, yang memiliki tombol pada bagian tengahnya. Dan untuk game yang saya akan tes di sini, saya memakai dua buah jenis game. Yang pertama dari GTA 5 PS4, game PS4 ya, dan juga Wreckfest dari game PS5. Kita akan tes satu persatu. Dan di video kali ini akan dibagi dua sesi, tes game PS4 dan juga tes game PS5. Dan kita langsung mulai saja. Saya akan memasukkan game pertama yang akan kita tes yaitu GTA 5. Ini adalah game PS4. Dan game ini adalah original. Kita akan masukin. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan tes terlebih dahulu menggunakan DualSense ya. Jadi seperti ini. Ini normalnya. Oke, bekerja. Dan selanjutnya saya akan kembali ke home terlebih dahulu, lalu akan mematikan controller DualSense ini. Kita akan matiin. Oke, ini sudah mati ya. Dan kita akan mulai tesnya. Pertama saya akan mencoba controller dari PS Classic di sini. Sebentar, saya akan membuka kabelnya terlebih dahulu. Oke, kita akan colokkan ke PS5. Oke, dan kita akan tes. Oke, dan ini sama sekali tidak bekerja ya untuk controller dari PS Classic. Jadi sepertinya tidak bisa. Dan tidak ada muncul notifikasi apapun juga pada layar.
Oke, selanjutnya untuk di controller jenis kedua, yaitu DualShock 1 generasi pertama dari PS1. Dan saya akan memakai beberapa jenis converter di sini untuk menghubungkannya dengan PS5. Yang pertama saya akan memakai jenis converter yang segitiga seperti ini. Kita akan coba colokkan. Kita masukin. Oke, dan ini sudah terhubung. Kita akan hidupkan di sini. Oke, sudah menyala ya, dan kita akan tes. Oke, tidak terjadi apa-apa, dan sepertinya kita tidak bisa menggunakan converter ini dengan controller PS1. Lanjut pada converter jenis kedua. Saya memakai converter yang jenisnya seperti ini. Oke, kita colokkan. Oke, dan sudah menyala, dan ada notifikasi di bagian pojok kanan atas, this device is not supported. Jadi muncul notifikasi seperti ini, this device is not supported. Jadi tidak bisa ya. Lanjut kita di converter ketiga, kita akan coba. Jenisnya converter ketiga seperti ini. Kita akan tes. Oke, kita masukkan. Oke, dan ini sudah menyala seperti ini. Dan kita tekan tombol pada konverternya. Wow, muncul notifikasi controller terhubung. Kita akan tes ya. Wow, ini bekerja dengan konverter seperti ini. Kita akan coba masuk ke dalam gamenya. Kita akan tes ya. Oke, bekerja dengan baik. Kita akan coba masuk mobil. Oke, getarnya juga terasa ya di sini. Tombol select-nya juga bisa. Oke. Oke, jadi seperti itu. Jadi controller PS1 dengan converter yang jenisnya seperti ini bisa ya. Kita kembali ke home terlebih dahulu. Oke. Ada notifikasi controller disconnected. Selanjutnya untuk controller jenis ketiga, saya akan mencoba DualShock 2 dari PS2. Pertama saya akan mencoba dengan converter jenis segitiga yang seperti ini. Kita akan coba. Oke, kita masukin. Oke, kita nyalakan. Sudah terhubung dan kita tes. Tidak terjadi apapun. Ini tidak bisa ya ternyata. Lanjut di converter kedua. Saya mencoba dengan converter yang jenisnya seperti ini. Oke, kita masukin. Oke, dan muncul notifikasi langsung, this device is not supported. Dan ini sudah menyala. Jadi ini tidak bisa ya menggunakan converter yang jenis ini.
Lanjut di konverter jenis ketiga. Oke, yang ada tombol di bagian konverternya. Kita akan coba. Oke, dan ini sudah menyala. Kita akan tes, kita tekan tombol pada konverter. Wow, langsung terhubung ya. Ada tanda muncul di sebelah kanan atas. Kita akan tes. Wow, bekerja. Kita akan masuk ke dalam gamenya dan kita akan tes. Oke, tombolnya bekerja semua ya di sini. Wow, keren banget. Kita akan masuk ke dalam game, ke dalam mobil untuk mentes bisa atau tidak untuk getarnya. Oke, dan getarnya itu bisa ya ternyata. Wow, bekerja dengan baik. Controller PS2 menggunakan konverter yang jenisnya seperti ini. Oke, kita akan kembali ke home terlebih dahulu. Dan muncul notifikasi controller disconnected ketika kita lepas ya kabelnya. Dan untuk tes selanjutnya, di sini saya akan mencoba controller dari PS3, yaitu DualShock 3. Oke, kita akan tes. Saya akan menghubungkannya dengan kabel mini USB. Ini adalah kabel original dari PS3. Kita akan masukkan di sini. Dan kita hubungkan dengan PS5. Oke, langsung muncul notifikasi, this device is not supported. Jadi sayang sekali ya, tidak support menggunakan controller PS3 pada PS5. Dan untuk controller jenis kelima, di sini saya akan mencoba DualShock 4 atau DS4 dari PlayStation 4. Saya akan menghubungkannya menggunakan kabel micro USB bawaan original dari PlayStation 4. Kita akan hubungkan dengan kabel ini. Oke, kita masukin. Oke, dan ini sudah menyala ya. Kita akan coba. Oke, menyala. Kita akan hidupkan controllernya. Wow, muncul nanda controller terhubung ya di sebelah kanan atas. Kita akan tes. Oke, ternyata bisa ya. Dan kita akan coba lepas. Apakah ini bisa digunakan secara wireless? Oke, ternyata bisa, dan kita akan coba masuk ke dalam game PS4 untuk mentes. Oke, bekerja dengan baik. Kita akan coba masuk ke dalam mobil. Oke, getarnya juga berfungsi. Wow, ini keren banget ya. Oke, untuk controller PS4 bisa kita pakai secara wireless ya atau tanpa kabel. Kita kembali ke home dan ini bekerja dengan baik. Dan saya akan mematikan terlebih dahulu untuk controller PS4 ini. Kita akan matiin.
Dan itu tadi adalah percobaan kita menggunakan game PS4. Selanjutnya saya akan mencoba dengan menggunakan game dari PS5. Kita ajak dan masukkan kembali. Kita tes untuk menggunakan game PS5 breakfast di sini. Oke, dan ini sudah masuk ke dalam gamenya. Saya akan kembali ke home terlebih dahulu. Dan kita matiin untuk controller DualSense-nya. Oke. Dan saya mulai dengan percobaan pertama menggunakan controller dari PlayStation Classic. Ya, bentuk colokannya adalah USB seperti ini. Kita akan coba. Oke, kita akan tes. Dan tidak bekerja sama sekali. Jadi menggunakan controller PS Classic ini tidak bisa ya. Untuk PS5. Lanjut untuk controller kedua. Ini adalah DualShock generasi pertama dari PS1. Yang bentuk colokannya itu seperti ini. Oke, kita akan tes. Dan saya akan mencoba dengan converter jenis pertama yang segitiga seperti ini. Kita akan coba. Kita masukkan. Kita tes. Ini sudah menyala. Namun tidak bekerja ya. Jadi tidak bisa controller PS1 menggunakan converter jenis yang segitiga. Lalu saya akan mencoba dengan converter jenis kedua yang bentuk dan modelnya seperti ini. Kita akan tes. Oke, dan langsung muncul notifikasi this device is not supported. Dan ini sudah menyala ya. Jadi tidak bisa menggunakan converter jenis ini dengan controller dari PS1. Dan selanjutnya saya akan mencoba dengan converter yang jenis seperti ini. Kita akan tes. Oke, dan ini sudah menyala. Kita akan tekan tombol pada konverternya. Wow, ada notifikasi controller terhubung dan kita akan tes. Oke, pada bagian menunya ini bisa ya. Kita akan coba masuk ke gamenya. Apakah bisa? Wow, sayang sekali ada notifikasi PS5 games can be played using this current controller. Jadi tidak bisa kita memakai jenis controller seperti ini dan converter yang seperti ini untuk memainkan game-game PS5. Oke, saya akan kembali ke home. Jadi controller dengan converter seperti ini bisa hanya pada bagian home saja. Lanjut saya akan mentes controller jenis ketiga, yaitu DualShock 2 dari PlayStation 2 yang jenis colokannya itu seperti ini ya. Oke, kita akan tes dan saya akan mencoba dengan converter jenis pertama yang segitiga seperti ini. Kita akan tes.
Oke, kita nyalain. Sudah menyala dan kita akan tes. Oke, sama sekali tidak bekerja menggunakan konverter jenis ketiga. Lanjut dengan konverter jenis kedua. Saya memakai dengan jenis model konverter yang seperti ini. Kita akan coba. Oke, dan langsung muncul notifikasi, "This device is not supported." Jadi, controller PS2 menggunakan konverter jenis seperti ini tidak bisa. Lanjut dengan controller dari jenis ketiga yang ada tombolnya. Kita akan coba tes. Oke. Dan ini sudah menyala. Kita akan coba, kita tekan tombol pada konverternya. Wow, dan muncul game controllernya terhubung. Kita akan tes ya. Ini bisa pada bagian menu dari PS5. Wow, kita akan masuk ke dalam game PS5. Kita akan tes. Dan sayang sekali langsung muncul notifikasi, PS5 games can be played using this current controller. Jadi tidak bisa kita mainkan PS5 game menggunakan controller dan konverter jenis seperti ini. Kita akan kembali ke home dan controller serta konverter jenis seperti ini hanya bisa kita pakai pada bagian home saja. Lalu ada notifikasi controller disconnected. Lalu percobaan selanjutnya untuk controller jenis keempat, yaitu dari DualShock 3 dari PS3. Kita akan tes dan kita akan hubungkan menggunakan kabel mini USB. Oke, kita akan coba. Di sini kita akan coba masukkan dengan kabel mini USB. Kita akan hubungkan. Oke, langsung muncul notifikasi, "This device is not supported." Jadi tidak bisa ya menggunakan controller PS3 untuk di PS5. Padahal ini sudah terhubung. Oke. Dan di controller kelima, saya di sini akan mencoba controller dari PS4, DualShock 4. Kita akan tes, kita akan hubungkan dengan kabel micro USB. Oke, kita colokkan. Oke, ini sudah terhubung ya. Nah, lampunya sudah menyala. Lalu kita akan hidupkan. Wow, muncul notifikasi controller terhubung di sebelah pojok kanan atas. Kita akan tes. Oke, ini bisa. Lalu kita akan lepas, kita akan cek apakah ini bisa secara wireless. Oke, ternyata secara wireless bisa ya. Kita akan langsung tes masuk ke dalam gamenya. Wow, sayang sekali tidak bisa menggunakan controller DualShock 4 controller untuk memainkan game PS5. Jadi seperti itu. Kita hanya bisa memakai controller dari PS4 ini untuk mengakses pada bagian menu saja. Sayang sekali ya. Oke, untuk kesimpulannya, untuk memainkan game PS5 itu hanya bisa menggunakan controller dari PS5 aslinya atau yang kita sebut dengan DualSense saja. Selain controller dari DualSense, bakalan kita tidak bisa memainkan game PS5. Lalu jenis controller yang sama sekali tidak bisa digunakan pada PS5 yaitu adalah controller dari
PS3, DualShock 3, dan juga controller dari PS Classic. Ini sama sekali tidak bisa. Dan untuk controller jenis lain seperti dari PS2, PS1, ini hanya bisa digunakan untuk memainkan game-game PS4 dengan menggunakan converter yang jenisnya seperti ini. Selain game PS4, dia bakalan tidak bisa ya. Untuk di game PS5 hanya sampai pada bagian menu saja. Lalu untuk controller dari PS4, ini benar-benar berfungsi sempurna untuk memainkan game-game PS4 pada PS5. Namun sayangnya untuk game PS5, dia tidak bisa ya dipakai. Dia hanya bisa berfungsi pada bagian menu saja. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Mencoba berbagai macam jenis controller dari PlayStation lain pada konsol PS5. Dan sekian video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.